Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil
akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Tahun ini adalah tahun mulut. Oleh sebab itu kita akan mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Engkau memberikan kuasa bagi setiap kami Tuhan untuk melengkungkan semua musuh-musuh kami. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Biarkan musik memuji nama Tuhan. Sorak-sorak hanya bagi-Mu Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? 1, 2, 3. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala, memuji-muji nama Tuhan. Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau sekali lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ada mujizat demi mujizat Tuhan lakukan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Bapa kami yang baik yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga ya Tuhan. Di setiap kami Tuhan datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, pujian kami menjadi menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih, selamanya kami mau sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih, kita naikkan pujian ini. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil
Tuhan kita. Engkau tempat pertolongan kami, ya Tuhan. Kami katakan Engkau indah dalam hidup kami. Engkau sungguh indah dalam hidup kami, Tuhan. Kami ada semua karena Engkau, Tuhan.
Selamat pagi, selamat hari Minggu, Jemaat GBI Green Pramuka yang saya kasihi. Lama kita nggak berjumpa ya, tapi saya percaya semua saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan. Setiap saudara mengalami kasih Tuhan yang tanpa batas. Terima kasih juga pada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pak Pendeta Bambang dan Ibu Nani, buat kesempatan yang diberikan pagi hari ini bagi saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya mau mengajak kita berdoa sebentar. Roh Kudus yang manis, kami sambut Kau di tempat ini. Aku berdoa Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada pada pagi hari ini, hadirat-Mu memenuhi tempat mereka Tuhan. Biar semua yang mengikuti ibadah ini mengalami perjumpaan dengan Engkau Allah yang hidup. Bapa, nyatakan diri-Mu sebagai roh hikmat dan roh wahyu. Ajar kami untuk mengerti akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami. Kami rindu Tuhan di hari-hari akhir sebelum kedatangan-Mu. Kami menangkap isi hati-Mu, mengerti purpose, tujuan yang Kau sediakan bagi setiap kami. And we all walk in your purpose. Kami semua berjalan dalam tujuan-Mu. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saudara, mari saya ajak kita buka Alkitab kita ke dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Give Thanks in the Wilderness, atau bersyukur di dalam padang gurun. Give thanks in the wilderness, atau bersyukur di dalam padang gurun. 1 Tesalonika 5 ayat 18, saya akan bacakan dari Alkitab New IV, nanti saya terjemahkan. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Artinya dengan baik-baik, bersyukur dalam segala situasi, karena itu adalah kehendak Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bersyukur dalam segala situasi, termasuk situasi yang kita sedang hadapi hari-hari ini dengan pandemik COVID-19 sejak bulan Maret. Seluruh dunia, saudara-saudara, masuk ke padang gurun. Kita semua sedang berada di padang gurun. Firman Tuhan katakan bersyukur dalam segala situasi, karena itu adalah kehendak Tuhan. Saya mau ajak kita buka sebentar Ulangan 1 ayat 2 sampai ayat 3. Ulangan 1 ayat 2 sampai ayat 3. Bunyinya seperti ini. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Saudara-saudara, saya percaya saudara tahu cerita mengenai bangsa Israel. Mereka jadi budak selama 400 tahun di Mesir. Lalu mereka berdoa, berseru sama Tuhan. Tuhan jawab doa mereka dengan Tuhan mengirim Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Saudara, di Ulangan 1 ayat 2 dan 3 dikatakan 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea. Dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Perjalanan itu jauhnya 11 hari. Sekali lagi saya ingin semua tangkap. Dari mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, tanah yang melimpah susu dan madu, jauhnya itu 11 hari dalam perjalanan kaki. Saudara, tetapi kita tahu ceritanya, bangsa Israel sejak keluar dari perbudakan di Mesir sampai ke tanah perjanjian itu 40 tahun. Perjalanan yang seharusnya 11 hari jadi 40 tahun. Ini tragedi, saudara.
Saya rindu semua tangkap. Yang menunda perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian dengan baik-baik bukan jarak perjalanannya. Sekali lagi, yang menunda perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, yang menunda itu bukan jarak perjalanannya, tetapi jalan yang dipilih untuk ditempuh oleh bangsa Israel. Bangsa Israel berjalan melalui padang gurun dalam perjalanan selama 40 hari yang seharusnya cuma 11 hari. Kenapa? Karena dalam perjalanan melewati padang gurun, apa yang mereka lakukan? Mereka menggerutu, mereka komplain, mereka khawatir, mereka takut. Kekhawatiran, saudara, dengar baik-baik, kekhawatiran itu adalah tanda kurang percayanya kita sama Tuhan. Bayangin saudara, bangsa Israel yang harusnya 11 hari dari Mesir sampai tanah perjanjian 40 tahun. Kenapa? Karena dalam perjalanan mereka komplain terus. Mereka menggerutu. Sifat mereka egois. Mereka memberontak, nggak ada rasa bersyukur. Padahal saudara, mereka melihat, mereka alami mujizat-mujizat yang luar biasa, tanda-tanda heran yang luar biasa. Allah memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dengan tanda-tanda heran mujizat yang luar biasa. Saudara, tetapi itu tidak membuat bangsa Israel percaya sama Tuhan. Itu tidak membuat bangsa Israel ingat akan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan. Kenapa? Self-centered, egois. Menggerutu, komplain, kurang percaya sama Tuhan. Ya, kita semua sejak bulan Maret, seluruh dunia, kita semua sedang berada di padang gurun, sedang berjalan di padang gurun, in the wilderness. Tetapi ada satu hal yang saya ingin ingatkan pada saudara pagi hari ini. Ada tanah perjanjian, promised land, menantikan setiap saudara dan saya. Ada great promotion, promosi besar menantikan setiap saudara dan saya. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan izinkan masuk padang gurun, tetapi ujungnya yang menantikan mereka itu tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu berbicara mengenai berkat jasmani yang melimpah. Ulangan 8 ayat 1 sampai 5. Berhati-hatilah untuk mematuhi semua perintah yang aku berikan kepadamu hari ini, maka engkau akan hidup dan berkembang biak, dan engkau akan memasuki dan menepati tanah yang Tuhan bersumpah untuk diberikan kepada leluhurmu. Ingatlah bagaimana Tuhan Allahmu menuntunmu melewati padang gurun selama 40 tahun ini, merendahkanmu dan mengujimu untuk membuktikan karaktermu. Dan untuk mencari tahu apakah engkau akan mematuhi perintahnya atau tidak. Ya, dia merendahkanmu dengan membiarkanmu kelaparan. Dan kemudian memberimu makan mana, makanan yang sebelumnya tidak engkau dan nenek moyangmu ketahui. Dia melakukannya untuk mengajarimu bahwa orang tidak hidup dari roti saja. Sebaliknya kita hidup oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Selama 40 tahun ini pakaianmu tidak rusak dan kakimu tidak melepuh atau membengkak. Pikirkanlah, sama seperti orang tua mendisiplinkan seorang anak. Tuhan Allahmu mendisiplinkanmu demi kebaikanmu sendiri. Saya ingin ulangi sekali lagi. Perjalanan dari tanah Mesir sampai tanah perjanjian itu harusnya 11 hari.
But it took 40 years for the Israelites. Tapi jadi 40 tahun. Karena dalam perjalanan melalui padang gurun, yang mereka lakukan adalah menggerutu, marah, komplain sama Tuhan, egois, nggak percaya sama janji-janji Tuhan, memberontak. Saudara-saudara, pagi hari ini dengar baik-baik. Ketika engkau dan saya kurang percaya sama Tuhan, kita mulai menggerutu, kita mulai komplain, kita mulai susah tidur karena ketakutan, karena khawatir. Tanpa kita sadari, kita sedang berjalan di jalan yang bukan Tuhan sedang pimpin engkau dan saya. Itu yang terjadi sama bangsa Israel. Ada 4 hal yang saya rindu, saudara bisa catat. 4 hal yang kita perlu mengerti kalau kita ingin bersyukur dalam padang gurun. Yang pertama, Ulangan 8 ayat 2. Remember how the Lord your God led you through the wilderness for these 40 years. Ingatlah bagaimana Tuhan Allahmu menuntunmu melewati padang gurun selama 40 tahun ini. Dengar baik-baik sekali lagi. Ingatlah bagaimana Tuhan Allahmu menuntun engkau melalui padang gurun selama 40 tahun. Saudara, siapa yang rindu belajar untuk bersyukur dalam padang gurun? Yang pertama, saudara catat baik-baik. God is in the wilderness too. Allah ada di padang gurun juga. Saudara-saudara, saya rindu semua menangkap kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita semua sedang hadapi hari-hari ini tidak mudah. Dengan COVID-19 itu berpengaruh kepada ekonomi seluruh dunia. Singapura yang ekonominya begitu kuat sudah resesi. Eropa resesi, Inggris sudah resesi. Indonesia juga dikatakan kuartal ketiga kita masuk resesi. Tetapi saya rindu semua tangkap, di tengah-tengah padang gurun, Tuhan ada bersama engkau dan saya. Dia berjanji sekali-kali dia tidak pernah meninggalkan kita, sekali-kali dia tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita. Saudara-saudara, saya rindu semua belajar. Di padang gurun, kita dapat menemukan keindahannya Tuhan. Yang setuju kata amin. Yang kedua, ayat 3. Ulangan 8 ayat 3. Ingatlah bagaimana Tuhan Allahmu menuntunmu melewati padang gurun selama 40 tahun ini, merendahkanmu dan mengujimu untuk membuktikan karaktermu dan untuk mencari tahu apakah engkau akan mematuhi perintahnya atau tidak. Ya, dia merendahkanmu dengan membiarkanmu kelaparan, kemudian memberimu makan mana, makanan yang sebelumnya tidak engkau dan nenek moyangmu ketahui. Dia melakukannya untuk mengajarimu bahwa orang tidak hidup dari roti saja, sebaliknya kita hidup oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kebenaran yang kedua yang kita perlu ketahui kalau kita ingin belajar bersyukur dalam padang gurun. Yang kedua, catat baik-baik, dalam padang gurun Tuhan sedang memurnikan kita. Yang setuju kata amin. Saudara ingat, bangsa Israel ada di Mesir selama 400 tahun sebagai budak. Jadi mereka punya mental budak, sifat karakter budak. Nah saudara, Tuhan bawa mereka ke tanah perjanjian, tanah yang melimpah susu dan madu. Jadi Tuhan mau berkati bangsa Israel secara jasmani dengan luar biasa. Dan bangsa Israel dipilih, bangsa pilihan untuk menjadi apa? Bangsa yang memimpin seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Bangsa Israel dipilih
supaya bangsa yang lain melihat dan belajar dari bangsa Israel. Itu rencana Tuhan. Nah, tetapi saudara, mereka tidak bisa langsung masuk tanah perjanjian, mengalami berkat jasmani yang melimpah, kalau karakternya masih karakter budak. Jadi mereka harus dibentuk. Kalau pikirannya masih pikiran seorang budak, gak bisa. Harus dibentuk. Diizinkan kelaparan, firman Tuhan bilang. Tapi Tuhan kasih makan secara supranatural. Demikian juga engkau dan saya. I have good news for you. Ada tanah perjanjian yang menantikan setiap kita. Great promotion. Ada berkat yang luar biasa menantikan engkau dan saya, gereja Tuhan. Tetapi kita semua sedang dipersiapkan, sedang dibentuk oleh Tuhan, supaya waktu kita mengalaminya, kita sudah memiliki karakter Kristus. Hatinya sudah terbentuk. Kita bukan menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang sombong, tapi kita mengerti kenapa Tuhan berkati kita secara melimpah. Ada purpose-nya Tuhan, ada tujuannya Tuhan untuk membesarkan kerajaan sorga, untuk kita pakai dalam end time harvest. Jadi saya rindu semua tangkap, bersyukur di masa-masa sulit ini, bersyukur karena Dia sedang membentuk kita, Dia sedang memurnikan kita. Di padang gurun Tuhan sedang menolong engkau dan saya untuk bertumbuh secara pribadi kita dan secara rohani kita. Yang percaya katakan amin. Kebenaran yang ketiga, Ulangan 8 ayat 4. Selama 40 tahun ini pakaianmu tidak rusak dan kakimu tidak melepuh atau membengkak. Wow. Kebenaran yang ketiga, kalau kita ingin belajar bersyukur dalam padang gurun, yang ketiga catat baik-baik. Di dalam padang gurun, Tuhan menolong kita dengan cara-cara yang kita tidak kenali atau kita sadari. Saudara, firman Tuhan mengatakan, selama 40 tahun bangsa Israel berjalan melewati padang gurun, bajunya nggak robek, sandalnya nggak rusak, kakinya nggak melepuh. Itu mujizat. Sepatu semahal apapun nggak akan bertahan 40 tahun. Dulu waktu saya suka naik gunung, suka camping, sepatu yang kuat itu namanya Timberland. Sepatu Timberland pun gak akan kuat di padang gurun 40 tahun. Tapi and yet bangsa Israel terus komplain sama Tuhan, menggerutu. Padahal mereka cuma tinggal lihat ke baju mereka, lihat ke kaki mereka, itu mujizat. Kenapa saudara? Karena dalam pikiran mereka, mujizat yang mereka perlukan ini seperti ini nih. Seringkali kita yang mengatur Tuhan, Tuhan, aku perlu mujizatnya seperti ini. Nah, ketika kita tidak menerima saudara seperti yang kita inginkan, padahal Tuhan sedang tolong kita nggak lihat. Karena fokus kita mujizatnya seperti ini. Kita yang polakan Tuhan. Nah, dalam perjalanan itu Tuhan tolong kita nggak lihat. Maka itu kita tinggal bersyukur. Kita komplain. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saudara, saya ada 2 mobil yang saya leasing. Itu jatuh tempo cicilannya itu beda 10 hari. Saya 2 tahun yang lalu ambil yang mobil yang kedua itu karena di Jakarta itu sesuai tahu ganjil genap. Nah, sulit bagi saya karena jadwal meeting, jadwal pelayanan hari biasa pun pada waktu itu sebelum pandemi COVID-19. Jadi saya perlu 2 mobil, 1 ganjil, 1 genap. Ya saudara, sejak bulan Maret itu kebanyakan jadwal khotbah saya hari Minggu, hari biasa itu cancel. Dari waktu ke waktu ada ibadah online seperti ini atau Zoom meeting, tetapi kebanyakan itu cancel.
bisnis saya juga dari bulan Maret itu berhenti. Jadi saya hampir tidak ada sumber penghasilan. Tapi saya beritahu kepada saudara, sampai di bulan Oktober ini, Tuhan pelihara kami. Cicilan mobil tidak pernah terlambat. Kalau sesuai tanya, mungkin mujizat yang saya perlukan, Tuhan sediakan saya dana untuk lunasi kedua mobil itu. Tapi kan bukan itu yang terjadi. Tetapi saudara, selama 7 bulan ini, Tuhan pelihara kami, Tuhan tolong kami dengan cara-caranya Dia. Saya rindu semua pagi hari ini menangkap kepada firman Tuhan. Apapun pergumulanmu, engkau yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Dia adalah Allah yang mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Berhenti komplain, berhenti menggerutu. Percaya, Dia pasti pelihara kita. Yang setuju kan amin. Yang keempat, Mazmur 63 ayat 1 sampai 7. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia ayat 8. Saya akan bacakan. Mazmur Daud tentang saat Daud berada di padang gurun Yehuda. Perhatikan baik-baik. Daud ada di mana? Padang gurun. Jadi situasi yang Daud hadapi hampir sama dengan situasi yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Kita semua ada di padang gurun. Oke? Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, aku sungguh-sungguh mencarimu. Jiwaku haus akan dirimu, seluruh tubuhku merindukanmu di tanah yang kering dan lelah ini di mana tidak ada air. Perhatikan baik-baik saudara. Tidak ada satu padang gurun pun yang dapat membuat kita kehilangan haus kita akan Tuhan. Kalau kita memilih seperti itu. Banyak orang, saudara-saudara, saya terus terang sedih dengan kondisi banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini sejak COVID-19. Banyak yang kondisi rohaninya menurun. Bosan ikut ibadah online. Itu adalah pilihan saudara. Daud di padang gurun, dia justru katakan dia merindukan Tuhan. Jadi dia gak fokus sama padang gurun ya. Dia fokus sama Tuhannya. Jiwaku haus akan dirimu. Seluruh tubuhku merindukanmu. Wow. Ayat 2. Aku telah melihatmu di tempat perlindunganmu dan menatap kekuatan dan kemuliaanmu. Cintamu yang tak pernah gagal lebih baik dari hidup itu sendiri. Betapa aku memujimu. Aku akan memujimu selama aku hidup. Mengangkat tanganku untukmu dalam doa. Kau memuaskanku lebih dari pesta terkaya. Aku akan memujimu dengan lagu-lagu kegembiraan. Aku terbangun memikirkanmu, bermeditasi padamu sepanjang malam. Karena Engkau adalah penolongku, aku bernyanyi kegirangan di bawah bayang-bayang sayapmu. Ayat 2, saudara, Daud bilang, dia fokusnya bukan sama padang gurun. Dia fokusnya sama hadirat Tuhan. Ketika dia fokus sama hadirat Tuhan, dia bilang, aku menatap kepada kekuatanmu, kemuliaanmu. Dan cintamu yang tak pernah gagal. Saudara-saudara, this is powerful. Di padang gurun, Daud memilih untuk fokus sama Tuhan. Haus akan Tuhan. Dia kejar Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, dia merasakan kasih Tuhan yang tanpa batas meliputi dia. Dan dia bilang, aku akan memujimu selama aku hidup, mengangkat tanganku dalam doa. Artinya apa? Artinya berlimpah dengan syukur. Di padang gurun pun dia bisa menyembah Tuhan. Banyak orang bertanya sama saya, Pak Hari, jadi sekarang setiap hari-hari apa yang Bapak Hari lakukan?
Jawabannya cuma satu. Berendam dalam hadirat Tuhan. Kalau sebelum pandemi COVID-19, saya pagi bangunnya itu jam 2:30 pagi. Saya mulai menyembah Tuhan, berdoa. Sekarang saya bangunnya jam 2. Nanti saya keluar dari kamar jam 6 pagi, 6:30. Saya ngopi, setelah saya breakfast, saya kembali masuk hadirat Tuhan. So I spend my days in the presence. So saudara, saya ingin beritahu ke saudara, memang ketika kita ada masalah pergumulan, itu sulit menyembah. Tapi saya ingin bagikan satu kunci. Ketika engkau sulit menyembah, justru disitulah waktunya engkau sungguh-sungguh menyembah. Force yourself, paksakan dirimu untuk menyembah. Sampai engkau akan mengalami terobosan. Jujur sahabat Tuhan, I'm not in the mood to worship you, but I'm still gonna worship you. Maka engkau akan mengalami terobosan. Ayat 6. Aku terbangun memikirkanmu, bermeditasi padamu sepanjang malam. Karena engkau adalah penolongku, aku bernyanyi kegirangan di bawah bayang-bayang sayapmu. Yang keempat, catat baik-baik. In the wilderness, always choose to remember God's goodness in the past. Dalam padang gurun, selalu pilih untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita sudah alami di masa lalu. Yang setuju kata amin. Kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kita semua sudah mengalami pertolongan Tuhan. Ada amin? Saudara-saudara, ketika kita berada di padang gurun, ketika kita hadapi masalah-masalah besar, ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita sudah alami. Karena itu akan memberikan kita, membangkitkan iman kita. Kalau Tuhan sudah pernah tolong kita di masa lalu, Tuhan juga pasti tolong. Ada amin? Thank you Jesus. Kita semua sedang berada di padang gurun. Banyak orang tanya, Pak Hari sampai kapan pandemi COVID-19? Mungkin jawaban saya, jangan tanya sampai kapan. Tapi yang kita harus tanya, Tuhan, di padang gurun di masa pandemi COVID-19, apa yang kau mau lakukan melalui kehidupanku? Tuhan, aku siap dibentuk. Yang mau katakan amin. Tuhan, berikan aku hati yang selalu haus dan lapar akan Engkau. Hati yang selalu bersyukur. Ketika engkau dan saya bersyukur kepada Tuhan di padang gurun, kita bukan lari dari kenyataan. Kita hadapi kenyataan. Tetapi terlepas dari kenyataan yang mungkin buruk yang kita sedang hadapi, kita percaya bahwa Tuhan kita itu lebih besar. Kita percaya bahwa kasih-Nya itu lebih besar. Kasih-Nya tanpa batas. Dan Dia ada bersama dengan kau dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan padang gurun itu akan membuat engkau dan saya menjadi lebih kuat. Kita keluar, mari saya ajak kita semua nanti satu hari kita keluar. Karakter kita sudah terbentuk. Kita keluar dari padang gurun dengan karakter Kristus. Yang mau katakan amin. Mari saya mau ajak saudara, kita mau berdoa. Pejamkan mata, tundukkan kepalamu. Saya mau ajak saudara kita menyembah dengan satu lagu ini. Membalas kasih-Mu. Thank you Lord.
yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur. Mari semua bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Nikmati kehadirannya di mana engkau berada. Ada hadirat Tuhan yang indah di tempat di mana engkau berada sekarang ini. Membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari saya ajak saudara ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita sudah alami di masa lalu, dan kita mau katakan, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Pagi hari ini kami tangkap isi hati-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau baik kami sadari maupun kami tidak sadari. Kami seringkali menggerutu, kami seringkali komplain. Kami seringkali hidup dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Kami tangkap isi hati-Mu. Ketika kami lakukan itu, kami sedang berjalan di luar tuntunan-Mu. Pagi hari ini kami mau kembali ke jalan di mana Engkau menuntun kami. Kami percaya Engkau akan menuntun kami keluar dari padang gurun, keluar dari masa-masa sulit ini. Ajar kami untuk bisa selalu bersyukur kepadamu. Di padang gurun kami ingin selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami percaya di padang gurun pun Engkau ada bersama dengan kami.
Di padang gurun Engkau sedang memurnikan kami, sedang membentuk kami. Ampuni kami Tuhan, kalau di padang gurun seringkali kami tidak melihat. Padahal Engkau sedang menolong kami. Engkau sedang memberikan mujizat dalam kehidupan kami. Di padang gurun kami mau selalu ingat akan kebaikan-kebaikan-Mu yang kami sudah alami di masa-masa lalu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tanah perjanjian, great promotion menantikan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pakai seluruh hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pakai kami untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami percaya kami sudah masuk ke masa penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Pakai setiap kami untuk menuai jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama untuk mendeklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga, supaya apa yang kita perkatakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari saudara, saya mau ngajak, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Allah. Kiranya Allah menyertai kau dengan wajahnya. Ia akan memerintahkan berkat atas pekerjaanmu, usahamu, studimu, dan apapun yang kau kerjakan. Ia akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetap naik dan bukan turun. Saudara-saudara sekalian, kasih Allah, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.